Oke guys, selamat datang di channel Brothers 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Seiken Gakuin no Maken Sukai berdasarkan light novel. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton pembahasan sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan hidupin loncengnya agar ada notif update terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Musel kemudian menggunakan pedang sucinya untuk mengendalikan orang di sekitar kolam, membuat mereka mengarah pada Leonis dan yang lainnya. Leonis di sini bertanya apa yang terjadi. Rizlia jawab pedang sucinya bisa mengendalikan orang. Leonis memang ingat Musel memerintah beberapa gadis dengan tongkat itu. Regina tanya bukankah Musel telah kehilangan pedang sucinya setelah Rizlia mengalahkannya. Meski Vera di sini tidak begitu mengerti apa yang terjadi, tapi karena Musel telah berani mengganggu pertandingannya sama Leonis, jadi Vera perlahan mengangkat jarinya dan membidik ke arah Musel. Leonis segera menghentikan Vera dan kembali mengingatkannya agar jangan melakukan apapun yang membuatnya menonjol. Leonis melantunkan mantra levitasi dan mendarat di atas salah satu papan. Leonis kasih tahu Vera dia sedang berada di kerajaannya, jadi Leonis nyuruh Vera mematuhinya. Vera mengernyitkan alisnya karena tidak senang untuk sesaat, tapi dia setuju. Musel tertawa. Bagi Musel mereka sangat lucu. Musel segera memerintahkan para orang-orang membunuh mereka. Musel mengayunkan pedang sucinya ke bawah, dan segerombolan orang yang dikendalikannya menerjang kelompok Leonis. Regina berteriak pada Rizlia apa ini semacam dendam. Rizlia pikir sepertinya dia sudah gila. Rizlia melempar orang-orang itu ke dalam kolam. Rizlia juga mengingatkan Leonis agar tidak menyakiti orang-orang itu. Leonis jawab dia mengerti. Kemudian Leonis melihat ada yang aneh pada Musel. Bagi Leonis, Musel bukanlah ancaman ataupun bagi Rizlia, tapi ada sesuatu yang mulai tumbuh pada pedang sucinya. Sesuatu kekuasaan mulai memanjang dan tumbuh seperti cabang-cabang pohon yang tumbuh dengan cepat. Leonis tidak percaya pedangnya berevolusi, namun Leonis dengar ada suara yang mengatakan itu bukan evolusi, tapi pedangnya mulai tak terkendali. Leonis mencari sumber suara itu. Di sana Leonis melihat bola bercahaya jauh di atas kepala. Itu adalah pedang suci Elfin. Rizlia tidak mengerti kenapa ada suara Elfin, tapi Regina tegaskan untuk bicaranya setelah menyelesaikan masalah di sini. Dengan begitu, Rizlia dan Regina mengaktifkan pedang sucinya. Orang-orang yang jatuh ke air muncul kembali dan menempel di apung-apung. Rizlia meminta Leonis mengurus orang-orang yang dikendalikan oleh Musel. Dengan begitu, Rizlia dengan cepat melompat ke depan dari platform tempat Musel berada. Saat orang-orang tanpa berpikir melemparkan diri mereka ke Rizlia, Regina dengan akurat menembak jatuh mereka. Sementara Leonis mengerahkan tangan bayangan untuk menyeret mereka keluar dari air. Rizlia melesat melintasi kolam. Musel berteriak kegirangan. Dia mengayunkan pedang sucinya yang sekarang menyerupai pohon raksasa. Namun itu tidak membuat Rizlia goyah. Rizlia membuat sayatan di tangannya sendiri. Lalu Rizlia mengubah darahnya yang mengalir menjadi pedang merah yang memotong cabang-cabang senjata Musel. Saat itu mengenainya. Musel berteriak terus menyalahkan Rizlia. Musel mengayunkan tongkat yang terlalu besar. Di sini Rizlia menyuruh Musel untuk tenang dan mendengarkannya, tetapi tidak berhasil. Musel tertawa. Tidak ada lagi yang bisa menghentikannya.
Musa menyebut kalau dialah yang telah dipilih oleh Dewi. Untuk sesaat, kata itu mengalihkan perhatian Rizelia, dan Musa mencoba menghancurkannya di bawah dominionnya. Namun, usahanya itu gagal. Kemudian Leonis melepaskan mantra yang menghancurkan pedang suci menjadi serpihan. Leonis kasih tahu Rizelia kalau Musa sudah gila, jadi jangan buang-buang waktu untuk meyakinkannya. Rizelia mengangguk dengan tegas. Rizelia memegang pedang sucinya tinggi-tinggi dan pedang itu bersinar. Musa lagi-lagi tertawa. Sekarang pedang sucinya mengeluarkan racun yang tebal. Bahkan seluruh tubuh Musa diselimuti oleh tangkai pohon. Melihat itu, Elvin berseru itu hampir terlihat seperti Void. Di sini Elvin memperhatikan itu melalui pedang sucinya, yaitu bola mata penyihir. Lalu Musa menyerang Rizelia dengan menggunakan tombak yang terbentuk dari tangkai kayu. Tapi tetap saja, Rizelia tidak mundur dan menghadapi serangan itu. Setelah melantunkan sebuah mantra, pedang Rizelia berputar dan menebas seperti tornado, membelah pedang suci Musa. Dengan melepaskan mana di kakinya, Rizelia dengan cepat mendorong dirinya ke depan dan mendekati Musa. Ujung pedang Rizelia menembus cabang-cabang yang terjerat. Musa menjerit dan meronta-ronta karena baunya telah dipotong. Rizelia melanjutkan posisinya dan kemudian menebas cabang-cabangnya. Musa melemparkan dirinya ke Rizelia dalam kemarahannya, mungkin berharap untuk mencekiknya dengan tangan kosong. Rizelia mendaratkan tendangan tinggi yang kuat ke kepalanya. Musa jatuh ke kolam dengan percikan dan matanya berputar kembali ke rongganya. Tidak beberapa saat kemudian, pedang sucinya yang mengamuk meledak menjadi partikel cahaya dan menghilang ke udara. Setelah memastikan Musa tidak lagi menjadi ancaman, Rizelia berbalik. Rizelia kemudian meminta Elvin untuk menghubungi rumah sakit akademi. Elvin jawab melalui bola mata penyihir yang dia kirim kalau dia sudah melakukannya. Rizelia bertanya apa yang terjadi pada Musa. Elvin menyebut pedang iblis dengan berbisik, seolah menjawab pertanyaan gadis lain. Mendengar itu, Rizelia mengerutkan alisnya dengan bingung. Sementara itu, di sisi lain kolam, Vera dan Leonis mengawasi pertarungannya. Vera tampak terkesan dengan antek Leonis, yaitu Rizelia, dan Leonis mengangguk dengan bangga. Di sisi lain, tawa seorang lelaki tua keriput memenuhi katedral dengan nyala api lilin. Itu adalah sebuah ruangan di kastil dunia lain yang ada di celah antara dunia. Mereka adalah Zemen Firel dan Navakas. Kali ini mereka sedang membicarakan tentang Vera yang telah ditelan oleh Void dan dihancurkan. Navakas berkata jika seandainya dia terbangun dalam bentuk yang lengkap, dia mungkin telah berfungsi sebagai vessel yang layak. Kemudian mereka membahas tentang rencana dalam membangkitkan para Darlor. Di sini diketahui ada 5 Darlor lagi yang masih belum bangkit. Jadi Navakas harus mencari mereka dan membangunkan mereka sendiri sebelum umat manusia melakukannya. Di sini juga diketahui Zemen berencana menghidupkan kembali tuannya yang tertidur di Necrozoa, yaitu pahlawan yang gugur yang menjadi penguasa kegelapan terhebat. Dia adalah Leonis Death Magnus. Namun untuk membangkitkan Raja Mayat hidup, mereka membutuhkan banyak pedang iblis. Tapi Zemen berkata kalau dia punya sesuatu yang bisa membantu dengan itu. Zemen mengguncang keliman jubahnya. Sesaat kemudian, bayangan hitam berbentuk seperti elf muncul di tangannya. Elf itu berputar dan menari di atas telapak tangan Zemen. Zemen menjelaskan kalau itu adalah elemental buatan yang dia buat. Dia telah berhasil menanamkan fragmen Dewi di dalamnya dengan menggunakan taman astral untuk sesaat membuat kontak dengan pendekar pedang suci dan menghubungkan mereka dengan suara Dewi
dengan pandangan masa depan. Nefakes bilang kalau dia mengerti dan itu membuat pedang suci terbalik. Nefakes mengangguk seolah puas dengan penjelasannya. Zaman juga kasih tahu sudah membuat rencana untuk memproduksi pedang iblis dalam jumlah besar. Tempat itu di sebuah kota manusia yang penuh dengan pedang suci untuk dibalik telah berlabuh di dekat Necrozoa, tempat Lord Leonis tertidur. Dan tempat itu di taman serangan ke-7. Dengan begitu Nefakes menjentikan jarinya dan memanggil Setsura. Sebuah bayangan mungil melangkah keluar dari kegelapan. Itu adalah seorang gadis yang mengenakan pakaian Sakura Orochi putih dan topeng gading menutupi wajahnya. Dia memiliki rambut panjang berwarna biru cemerlang yang memanjang hingga ke pinggangnya. Nefakes memerintahkan Setsura untuk mengawal Zemen untuk mengunjungi Necrozoa. Saat ini Elvin terbangun di pagi hari dengan perasaan lelah. Mungkin karena kejadian kemarin. Dia duduk di tempat tidurnya, mata hitamnya berbalik untuk melihat keluar jendela. Platonnya telah diminta untuk menghadiri pertemuan darurat hari ini. Elvin mandi cepat, berpakaian dan berjalan ke ruang rekreasi asrama. Begitu dia duduk di dekat meja, Elvin menyalakan terminalnya untuk membaca berita terbaru. Insiden kemarin sedang dilaporkan, tapi itu adalah artikel yang cukup kecil. Akademi kemungkinan menekan Biro Pers untuk tidak mempermasalahkannya. Mereka merahasiakan itu untuk menjaga nama baik pendekar pedang suci. Setelah pedang iblisnya dihancurkan, Musa Rhodes jatuh pingsan dan dibawa ke fasilitas medis Akademi Excalibur. Dia tidak dalam kondisi fisik yang kritis, tetapi ingatannya tentang kejadian itu tampak samar-samar, dan dia tetap dalam keadaan panik terus-menerus. Sepertinya dia tidak akan pernah memanifestasikan pedang suci lagi. Hal yang menjadi tanda tanya bagi Elvin adalah apakah Musa juga mendengar suara Dewi. Terminal Musa telah disita oleh Biro Administrasi. Namun, Elvin telah berhasil mengaksesnya secara diam-diam, mencari tanda-tanda keterlibatan elemental buatan perusahaan pelet. Lebih tepatnya, Elvin ini masih curiga jika insiden ini ada ikut campur tangan dari perusahaan pelet. Dan bagi Elvin sebagai anak perusahaan itu, Elvin akan menghentikannya jika benar. Elvin mengetuk monitornya dengan jari, menutup artikel dan melanjutkan ke artikel berikutnya. Sebuah penyelidikan udara Taman Serangan ke-7 telah menemukan void hive skala besar di area 150 km barat daya hutan miasma. Sontak, Elvin merasa nafasnya berubah menjadi tidak teratur. Bayangan tentang apa yang terjadi 6 bulan lalu terlintas di benaknya. Kemudian sebuah suara menyapa Elvin yang membuatnya mendongak kaget. Itu adalah Rizelia yang telah menuruni tangga. Menyadari Leonis tidak bersamanya, Elvin bertanya di mana dia. Rizelia jawab kalau kamarnya kosong ketika dia pergi membangunkannya. Rizelia bertanya-tanya dengan menggembungkan pipinya dan cemberut. Tapi Elvin meyakinkan Rizelia kalau Leonis seharusnya diberitahu tentang pertemuan itu. Jadi dia akan ada di sini ketika saatnya tiba. Rizelia kemudian duduk berdekatan dengan Elvin, lalu mereka mengobrol. Rizelia tanya apa yang sebenarnya terjadi kemarin. Maksudnya tentang pedang suci Musa, dan itu seperti void. Bagi Rizelia itu sangat sulit diterima jika pedang suci yang dimaksudkan untuk menyelamatkan manusia berubah menjadi mengerikan. Elvin berkata kalau mereka menyebutnya sebagai pedang iblis. Rizelia memandang Elvin dengan tatapan ragu. Elvin memberikan penjelasan tentang eksperimen untuk mengembangkan pedang suci elemental buatan tak dikenal yang terlibat di dalamnya, dan tentang bagaimana mereka yang mengembangkan kekuatan pedang iblis melaporkan mendengar suara seorang dewi.
Namun, Elvin menyimpan kemungkinan keterlibatan perusahaan pelet untuk dirinya sendiri, karena Rizlia memiliki rasa keadilan yang kuat dan Elvin enggan melibatkan temannya dalam pertikaian Hera Millie. Begitu Elvin mengakhiri ceritanya, Rizlia mengangkat tangan ke rahangnya dengan termenung. Rizlia ingat kalau teroris basement yang menyerang Hyperion menyebut kekuatan mereka sebagai pedang iblis juga. Elvin di sini mengangguk. Elvin bilang seharusnya yang bukan manusia tidak bisa menggunakan kekuatan planet ini. Namun Elvin berkata kalau bukan hanya pedang iblis yang membingungkan, akan tetapi ada sedikit hal berharga tentang pedang suci. Dan Elvin memperingatkan bagaimana mereka harus berhati-hati, karena kemungkinan masih ada siswa yang terinfeksi oleh kekuatan pedang iblis. Rizlia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi gugup. Rizlia bilang kalau dia mengerti. Sementara itu, di sisi lain Vera bersama Leonis berdiri di atas gedung bertingkat tinggi, melihat ke bawah ke Central Garden. Vera tidak lagi dalam pakaian yang dia kenakan kemarin, tetapi dalam pakaian aslinya. Di sini mereka sedikit basa-basi, meski Leonis tampak tidak senang. Vera berkata kalau dia suka kerajaan Leonis. Vera berbalik menghadap Leonis. Bagi Vera, es krimnya benar-benar enak. Leonis jawab kerajaannya tidak terbatas pada kota ini. Leonis bermaksud untuk menempatkan benteng terbesar umat manusia, ibu kota kekaisaran, Camelot, di bawah kekuasaannya, dan Nassau Gardens lainnya juga. Vera di sini tampak agak terkesan, tapi Vera tidak tertarik dengan tanah manusia. Vera menatap langit biru tanpa awan yang terbentang di atas mereka. Vera kasih tahu Leonis kalau dia akan pergi mencari Azure Hall. Leonis mengerutkan alisnya, lalu tanya bukankah naga ilahi telah menghancurkannya. Azure Hall adalah benteng naga yang pernah melayang di langit. Namun, naga ilahi dari 6 pahlawan, Gisar, memimpin pasukan naga suci untuk menghancurkannya. Vera menggelengkan kepalanya. Vera bilang itu hanya jatuh ke laut. Vera yakin itu masih tertidur di suatu tempat di kedalaman, seiring dengan sisa-sisa banyak prajurit naga yang bertarung dengannya. Jadi Vera melakukan ini untuk meratapi mereka dan untuk mempelajari lebih lanjut tentang bintang itu. Leonis tanya apakah penyelarasan bintang benar-benar sangat penting. Bagi Vera, naga dapat meramalkan nasib dunia dengan menggunakan instrumen Azure Hall. Jika Vera dapat memeriksa bintang-bintang dengan cermat, Vera mungkin dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Jika Vera dapat memeriksa catatan yang disimpan di sana, Vera mungkin belajar tentang perubahan ke surga dalam 1000 tahun terakhir. Leonis bilang kalau dia mengerti. Leonis harus mengakui kata-kata Raka sulit untuk diabaikan. Dia mengatakan dunia akan terlahir kembali dengan bintang ketiadaan. Embusan angin mengacak-acak rambut panjang Vera sebelum angin sepoi-sepoi tumbuh menjadi angin puyuh yang mengepul di sekelilingnya. Tanduk Raja Naga mulai tumbuh lebih panjang. Leonis kasih tahu Vera kalau dia pernah mendengar monster void itu cenderung membangun hive di reruntuhan kuno. Jadi Leonis ingatkan Vera untuk hati-hati. Vera berbalik, memamerkan taringnya pada Leonis dengan ekspresi ganas. Vera bilang jika ada orang yang cukup bodoh untuk menodai tanahnya, dia akan membantai mereka. Dan untuk orang yang cukup arogan untuk mencoba mengubahnya menjadi monster void yang kotor, Vera akan secara pribadi merobek usus mereka dan membakarnya menjadi abu. 2 sayap naga tumbuh dari punggung Vera. Vera berkata akan senang untuk memiliki pertempuran serius lain kali mereka bertemu. Leonis mengejek seringai gigi di bibirnya. Leonis berkata lain kali, Leonis harus melawan Vera dengan kekuatannya yang pulih. Vera juga menyarankan untuk pastikan membesarkan anti-vampir Leonis itu dengan baik. Dia menunjukkan janji. Lagi pula bagi Vera hanya sedikit yang bisa membentaknya seperti itu. Kemudian Vera dalam wujud naga pun melayang terbang ke atas, dan sirine sistem pertahanan kota meraung.
Vera berputar di atas taman serangan ke-7. Lones dalam hatinya berkata kalau Vera sangat cantik dalam wujud ini. Lones menyaksikan bentuk Vera menyusut saat dia terbang ke Cakrawala. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.